그냥 딴 여자 찾아보세요. 그냥 니한테 진짜 반한 거 아니야? 나랑 연애합시다. 결혼을 전제로. 에? 나 할 겁니다. 결혼. Halo guys, kalian sedang bersama Mayami. Kali ini kita akan melanjutkan bisnis proposal ke episode yang kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya hanya di Mayami. Setelah kabur dari Minwoo dan masuk ke dalam mobil Kang Tae-moo, Hari berpura-pura mau bilang jika ia benar-benar tidak mau menikahi Kang Tae-moo. Ia mengatakan tidak suka dengan semua yang ada pada diri Kang Tae-moo, termasuk wajah Kang Tae-moo mirip seperti burung yang ada di zaman purba bernama burung Archaeopteryx. 나 할 겁니다. 결혼. Lalu ia pun lari dari mobil itu. 시조새? Kang Tae-moo sendiri penasaran seperti apa burung Archaeopteryx itu sehingga Sung Hoon membantunya mencari lalu memperlihatkan gambarnya yang menurut Sung Hoon burung itu memang mirip dengan wajah Kang Tae-moo. 그냥 니한테 진짜 반한 거 아니야? Malam itu Hari dan Yongsu minum bersama. Yongsu bercerita jika ia jatuh cinta dengan seorang pria dan pria itu sering lewat di jalan tersebut. Maka dari itu ia mengajak Hari minum di tempat itu. 내 스타일이었거든? Namun karena asik bercanda, Yongsu tak menyadari jika Sung Hoon baru saja lewat. Kemudian mereka pulang ke rumah Hari dalam keadaan mabuk sehingga dimarahi oleh ibunya Hari. 사랑해요, 엄마. 사랑해요, 어머니. Di pagi harinya Tae-moo mendapat pesan dari Yongsu. Yongsu mengatakan kalau ia ingin segera bertemu dengan Kang Tae-moo sehingga Tae-moo merasa percaya diri kalau Yongsu tergila-gila kepadanya. Padahal ini adalah rencana Hari dan Yongsu karena Yongsu ingin mengatakan yang sejujurnya kepada Tae-moo bahwa ia sudah menyewa orang lain untuk datang ke kencan buta tempo hari. 아버지에 대한 반항심으로 차버리기엔 그렇게 째려보시니까 진짜 시조새 닮은 거. 시조새 좀 그만해. Ketika menuju ke kantornya, Hari tak sengaja kembali berpapasan dengan Kang Tae-moo. Karena panik dan buru-buru ingin menghindarinya, ia malah terpeleset lalu tak sengaja melemparkan sandalnya yang ternyata mengenai wajah Kang Tae-moo hingga hidungnya berdarah. Merasa tidak terima, Kang Tae-moo pun mengejar Hari. Namun aksi kejar-kejaran berakhir di sebuah lift dan Hari pun tertangkap. Hari mengatakan ia kabur karena ia sangat takut sudah membuat hidung bosnya sendiri mimisan dan ia meminta maaf. Saat itu, Kang Tae-moo melihat keringat menetes dari wajah Hari karena sudah berlari cukup jauh tanpa memakai alas kaki. Melihatnya seperti itu, ia menjadi kasihan. 아이디어가 꽤 괜찮았어서 기억합니다. Terlebih Tae-moo juga tahu kalau pegawai yang ia kejar adalah Shin Hari yang pernah mengajukan proposal yang menarik. Sehingga Kang Tae-moo memuji kinerja Shin Hari meskipun tingkah pegawainya itu sangat aneh. 하는 짓은 이상한데 일하는 건 마음에 드네. Malam harinya ketika Yongsu ingin bertemu dengan Kang Tae-moo, tak sengaja mobilnya tergores oleh mobil Kang Tae-moo. Awalnya ia mau marah. Namun setelah melihat Sung Hoon keluar dari mobil, senyum sumringah langsung keluar dari wajahnya. 그때 그 편의점 앞에서 Ia lalu memberikan kartu namanya kepada Cha Sung Hoon. Ketika membaca namanya, Sung Hoon langsung sadar kalau nama yang tertera di kartu nama itu adalah Jin Yongsu. Tapi anehnya, wajah Yongsu berbeda dengan wanita yang ditemui oleh Kang Tae-moo tempo hari. 당신이 강태무. Akhirnya kesalahpahaman itu bisa dijelaskan oleh Yongsu. Namun Kang Tae-moo merasa tidak terima karena Yongsu dan temannya sudah membuang-buang waktunya sehingga ia meminta Yongsu yang palsu untuk segera menemuinya dan meminta maaf. Sementara Sung Hoon tampak sangat kecewa setelah ia tahu kalau wanita yang ia lihat di minimarket tempo hari ternyata adalah Yongsu yang sudah dijadwalkan kencan buta dengan Kang Tae-moo. Untuk menghilangkan rasa stresnya, Kang Tae-moo membersihkan rumah Sung Hoon. Selain itu, ia juga memasak makanan untuk kemudian disantap bersama. Meskipun terlihat aneh, tapi itulah cara Tae-moo menghilangkan stres karena di masa stresnya, ia tetap ingin produktif dan tak mau membuang waktu percuma. 조만간 다 대답해주겠어. 그렇게 화낼 일은 아닌 것 같은. 느끼? 시조새?
Di pagi harinya Yongsu lalu menemui Hari dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Dengan black card yang dimilikinya, Yongsu membelikan Hari pakaian dan membawanya ke salon. Hari merasa make up yang ia kenakan terlalu tebal, tapi karena Yongsu yang meminta, ia hanya pasrah saja. 화이팅. Mereka berdua pun duduk di sebuah restoran dan Yongsu mengatakan yang sejujurnya bahwa Kang Tae-moo ingin menemuinya supaya Hari meminta maaf. Hari mau protes kepada Yongsu, tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun Yongsu jujur sejak awal, pasti Hari tak akan mau menemui Tae-moo. Karena merasa panik melihat Kang Tae-moo datang, Shin Hari tak sengaja menjatuhkan kupon ayam goreng yang sayangnya yang memungutnya malah Kang Tae-moo. 다시 만나네요. 가짜진 형사 씨. Hari mengatakan kalau itu adalah dari restoran kecil milik ayah dan ibunya. Di situ ia pun berterus terang kalau ia dibayar oleh Yongsu sebanyak 800.000 won atau setara dengan 10 juta rupiah. Ia menjelaskan seperti apa situasinya, tapi Kang Tae-moo tidak mau terima. Menurut Kang Tae-moo, berpura-pura menjadi orang lain merupakan sebuah penipuan. 저도 갑자기 급하게 돈이 필요한데. Hari meminta maaf dan akan mengganti kerugian yang Tae-moo dapatkan. Meskipun bukan uang ataupun barang berharga, tapi Hari berjanji akan membantu sekuat kemampuannya. 아직도 화가 안 풀리셨어요? 시조새를 닮았습니까? Ia pun menarik kembali perkataannya kalau Kang Tae-moo seperti burung di zaman purba dan berterus terang kalau kata itu hanya terlintas saja di pikirannya tanpa maksud melukai Tae-moo. Namun ia masih belum berani jujur siapa namanya dan mengatakan kalau nama aslinya adalah Shin Geum-hee. 그땐 내가 찾아갈 겁니다. 네. Di rumah, Kang Tae-moo berterus terang kepada kakeknya kalau ia tak akan jadi menikah dengan Yongsu. Hal itu membuat Sung-hun harus mengatur ulang jadwal kerja Kang Tae-moo karena kakeknya ingin Tae-moo berkencan buta lagi dengan 19 wanita yang tersisa. 결국 이렇게 나오시겠다. Berbagai wanita yang bertemu dengannya ternyata tak ada yang membuatnya tertarik. Intinya, semua wanita kaya itu terlihat kaku dan hanya menonjolkan kelebihan mereka saja untuk mendapatkan ketampanan Kang Tae-moo. Tak ada yang lebih menarik dari Yongsu palsu. Dia tidak membosankan dan selalu memberikan kejutan tak terduga dari setiap tingkah lakunya. 11 wanita sudah didatangi namun belum juga didapatkan seorang pun yang pas. Kakeknya meminta Kang Tae-moo untuk menemui 9 kandidat yang tersisa, di mana salah satu dari mereka ada yang tinggal di Jepang dan di Swiss. Karena sudah terbayang betapa lelahnya jika harus menemui semua wanita itu, Tae-moo pun mengatakan kepada kakeknya kalau ia sudah memiliki wanita pilihannya sendiri dan ingin segera menikahinya. Mendengar hal itu, kakek sangat senang dan ingin supaya Kang Tae-moo segera mengatur jadwal pertemuan dengan wanita itu. 어떻게 수습하시려고요? Di lain waktu, Sung-hun bertanya-tanya mengapa Tae-moo berbohong kepada kakeknya, padahal sebenarnya ia sama sekali tak memiliki kekasih. Tae-moo mengatakan kalau ia akan meminta pertanggungjawaban dari orang yang sudah menyebabkan kekacauan ini, yang tak lain adalah Shin Hari. 신금이 회사가 어딘데요? Tae-moo pun langsung menghubungi Hari dan mereka bertemu. Tae-moo ingin supaya Shin Hari menjadi kekasihnya dan berpura-pura akan menikah di hadapan kakeknya Kang Tae-moo. 나랑 연애합시다. 결혼을 전제로. Hari langsung menolak keinginan itu karena ia sudah tak mau terlibat dalam kebohongan apapun lagi. Tae-moo berterus terang kalau ia tak bisa menemukan wanita manapun yang pintar akting seperti Shin Hari. Selain itu, Hari sudah berjanji akan membantu sekuat kemampuannya. Tak hanya itu, Tae-moo juga akan membayar 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Yongsu kepada Hari setiap kali ia bertemu dengan kakeknya nanti, sehingga Hari ternganga mendengar tawaran tersebut. 그것도 할아버지 만날 때마다요. Hari mengingat bagaimana kerasnya kehidupannya dulu, bekerja siang malam banting tulang untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya sampai akhirnya diterima di perusahaan Kang Tae-moo dan gajinya terbilang cukup, bahkan bisa memberikan tambahan modal untuk restoran kecil keluarganya. Sementara sekarang, ada tawaran banyak uang hanya dengan pekerjaan yang sangat mudah. 결정했습니까? Namun meski demikian, Hari masih ingin mempertimbangkan jawabannya meskipun bayarannya cukup besar. 그거 빈말이었습니까? 본인 힘으로 도울 수 있는 일이 있다면 돕겠다면서요. Belum puas dengan jawaban Shin Hari, Tae-moo mendatangi Hari lagi di rumahnya. Hari sangat kaget karena Tae-moo tiba-tiba ada di depan rumahnya tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Ia pun langsung merias wajah supaya Tae-moo tidak mengenalinya. Tae-moo memberikan surat kontrak dan profilnya supaya Hari bisa menghafalnya sebelum bertemu dengan kakeknya. Hari pun menegaskan kalau ia tak akan mengambil pekerjaan itu.
Meski dalam hatinya sangat ingin, namun masalahnya Taemu adalah bos di perusahaannya dan ia takut suatu hari nanti ketahuan kalau ia adalah Shin Hari, bukan Shin Geum-hee. 나 몰라라 내빼겠다는 거야? 정말로 못할 만한 사정이 있어서 그래요. Episode ditutup oleh kedatangan adiknya Shin Hari yang tak terduga. Karena takut dipergoki olehnya, Shin Hari mendorong Kang Taemu sampai mereka berdua jatuh dan terjadilah. Oke guys, itulah bisnis proposal episode yang kedua. Jangan lupa selalu mampir ke sini untuk bahagia dan sedih bareng di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.